Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kembali, nama saya Yandi. Pada video kali ini saya akan membahas materi tentang subnetting, mata pelajaran dasar-dasar teknik komputer, teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Apa itu subnetting? Apa itu subnetting? Subnetting adalah teknik yang digunakan untuk memecahkan jaringan menjadi beberapa jaringan yang lebih kecil. Fungsi subnetting adalah untuk menentukan prefix yang paling cocok atau efektif untuk suatu perangkat komputer. Fungsi subnetting adalah untuk menentukan berapa total IP yang dibutuhkan oleh suatu komputer. Berikut adalah contoh IP address yang memiliki prefix. Ini adalah salah satu contoh IP address yang memiliki prefix yaitu 172.16.10.130/25. Nah, garis miring ini biasa disebut prefix atau disebut slash. Di sini saya akan sebut slash saja ya, biar gampang. Jadi, slash 25 ini sama menghasilkan jumlah slash jadi slash 25 ini menghasilkan 128 IP ya. Kita lanjut. Macam-macam kelas prefix. Kelas prefix terjadi menjadi 3 kelas, yaitu kelas A, B, dan C. Kelas A slash 8 sampai slash 16, dan kelas B slash 17 sampai slash 23, dan yang terakhir kelas C slash 24 sampai slash 29. Oke. Cara pertama menghitung prefix. Ini adalah cara yang pertama dalam menghitung prefix ya. Cara itu cukup sedikit mudah. Nah, jadi slash 25 ini sama dengan 2 pangkat 32 dikurangi prefix. Nah, ini 2 pangkat 32 ini dari rumus ya. Jadi prefixnya itu ini dia. Jadi sama dengan slash 25 sama dengan 32 dikurangi 25. Nah, buat yang masih belum ngerti 25 ini dari mana, jadi 25 ini dari sini ya, prefix ya. Prefix sama slash itu sama saja ya. Nah, jadi 32 dikurangi 25 sama dengan 7. Jadi di sini sama dengan kita tulis 2 pangkat 7. Nah, jadi di sini sama dengan 2 pangkat 7 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sampai 7 kali ya. Bukan 2 dikali 7 ya, tapi 2 dikali 2 sampai 7 kali. Jadi sini 2 dikali 2 4, 4 dikali 2 8, 8 dikali 2 16, 16 dikali 2 32, 32 dikali 2 64, 64 dikali 2 sama dengan 128 IP address. Nah, di sini ada contoh satu lagi ya, yaitu slash 24. Slash 24 ini sama dengan 32 dikurangi 24. Nah, 24 ini dari sini ya. Nah, jadi 32 dikurangi 24 sama dengan 28. Jadi sama dengan 2 pangkat 8. Nah, 2 pangkat 8 ini sama dengan 2 dikali 2 sampai 8 kali. Sama saja caranya seperti tadi. Nah, jadi 2 dikali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16, 16 kali 2 32, 32 dikali 2 64, 64 dikali 2 128, 128 dikali 2 sama dengan 256 IP address. Nah, buat yang belum ngerti tentang perpangkatan, jadi perpangkatan itu contoh di sini saya akan beri satu contoh lagi ya. Salah. Jadi di sini kita contoh ya. Contoh ini 2 pangkat 5. Nah, jadi 2 pangkat 5 itu bukan 2 dikali 5 ya. Bukan, melainkan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2
dikali 2 ya. Jadi 2 dikali 2 sampai 5 kali, ataupun 2 dikali 2 sampai jumlah ini ya, apa tuh pangkatnya ya. Misalkan di sini kan pangkat 5, jadi 2 nya itu dikali 2 nya itu sebanyak 5 kali ya. Jadi bukan 2 dikali 5 ya, kalau 2 pangkat 5 itu. Jadi 2 dikali 2 4, 4 dikali 2 8, 8 dikali 2 16, 16 dikali 2 32, dan 32 dikali 2 64. Nah, apakah di sini sampai di sini sudah paham? Oke, kita lanjut. Di sini cara kedua. Tadi saya hapus dulu, lupa dihapus. Di sini ada satu cara lagi, yaitu cara kedua dalam menghitung prefiks ya. Ini titik itu artinya itu nih, titik kayak gini itu artinya itu dikali ya. Jadi ini cara kedua dalam menghitung prefiks. Nah, cara kedua ini cukup gampang dan mudah ya. Nah, jadi cara untuk menghitung prefiks di sini kan ada tabel ya, tabel prefiks dan juga jumlah IP. Jadi caranya itu sangat mudah. Kalian tinggal jadikan /28 dulu. Kalian tinggal jadikan /28 ini sebagai patokan kalian ya. Nah, kenapa sih harus /28? Karena /28 ini yaitu 2 dikali 8 sama dengan 16. Nah, apakah cara ini berlaku untuk ke slash yang lain? Tidak ya. Ini hanya berlaku pada /28, yaitu 2 dikali 8 sama dengan 16. Nah, caranya itu ini kan /28. Kalau naikkan /27, 26, 25, 24 ya. Kalau turun /29, /30, /31, /32. Nah, jadi kalau naik ke atas itu dikalikan 2, kalau turun ke bawah dibagi 2. Nah, masih buat yang masih belum ngerti, jadi yang dikalikan 2 itu adalah nih 16. Jadi yang dibagi 2 juga 16 ya. Bukan slashnya ya, bukan slashnya yang dibagi ataupun dikali ya, tapi jumlah IP-nya ya. Ini jadi kalian tinggal jadikan saja /28 ini sebagai patokan ya. Karena 2 dikali 8 sama dengan 16. Jadi kalau naik ke atas, misalkan ya, di sini /27 misal. Jadi 16 dikali 2. Ini tadi dulu saya kasih dulu /27. Jadi sama dengan 16 dikali 2 sama dengan ini ya 32 ya. 32. Nah, apakah sampai sini kalian sudah paham atau masih bingung? Nah, jadi sebenarnya kalian tinggal jadikan saja /28 ini sebagai patokan dalam menghitung prefiks ya. Jadi prefiks itu ada slash ya. Kalau slash terus belakangnya ada angka itu namanya prefiks, dan prefiks ini mempunyai jumlah IP ya. Contohnya /25 ya, memiliki jumlah IP 128 atau 128. Jadi kalau di bawah, kalau ke atas itu dikali 2, kalau ke bawah itu dibagi 2. Contoh /29 ini nih, /29 berarti 16 sama dengan 16 dibagi 2 sama dengan 8. Apakah di sini kalian sudah mengerti? Oke, kita lanjut ya. Sebelum itu kita hapus dulu. Kita hapus dulu ya.
Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah salah satu contoh subnetting. Ini seandainya ada satu gedung yang memiliki 120 PC ya. Nah, jadi pertanyaannya itu prefiks berapakah yang efektif untuk 120 PC tersebut? Nah, jadi pertanyaan ini bisa dijawab ya. Di sini kan ada contohnya ini tuh gedung ya. Satu gedung ini memiliki contohnya itu misalnya itu memiliki 120 PC. Jadi pertanyaan yang ditanyakan itu prefiks berapa yang efektif untuk 120 PC. Jadi kita akan jawab ya. Nih, kita akan jawab. Jadi jawab. Yang langkah pertama kita harus menentukan jumlah prefiks yang tidak kurang dari jumlah PC. Tadi kan jumlah PC-nya itu kan salah lagi. Jumlah PC-nya tadi kan itu 120 ya. Jadi kita harus memilih atau menentukan prefiks yang hasilnya itu tidak kurang dari 120. Dan langkah yang kedua, misalkan di sini kita ada beberapa prefiks dan nilai masing-masing prefiks yaitu contoh /26 itu kan jumlah IP-nya kan 64 ya. Nah, terus /25 jumlah IP itu kan 128 dan /24 jumlah IP itu 256 atau 256. Dan langkah yang ketiga, kita harus memilih atau pilih prefiks ya dengan nilai yang tidak kurang dari jumlah PC dan tidak lebih terlalu banyak dari jumlah PC. Maka di sini kita pilih /25 karena /25 itu sama dengan 128 IP ya, jumlah IP-nya itu 128 ya. Jadi kalian rumus caranya itu tinggal /28 sama dengan 128 /25 sama dengan /28 dikurangi jumlah PC. Tadi kan jumlah PC-nya kan 120. Jadi /28 ataupun 128 dikurangi 120 sama dengan 8 IP. Ini kan tidak terlalu banyak lebihnya ya. Tidak terlalu banyak lebihannya. Nah, kalau kita menggunakan /24 yang 256. Nah, jika 256 dikurangi 120 maka hasilnya itu 136 ya. Nah, ini kan lebihnya itu kan terlalu banyak ya. Nah, ini kita pilih ini kan langkah yang kedua, langkah yang ketiga kan itu kita harus pilih prefiks dengan nilai yang tidak kurang dari PC dan tidak lebih terlalu banyak dari jumlah PC. Ini kan lebihnya kan terlalu banyak ya, banyak banget ya. Sedangkan yang /25 ini kan lebihnya itu sedikit ya, nggak terlalu banyak juga ya. Ya, ini tuh IP address dalam kurung tidak kurang dan tidak lebih terlalu banyak dari jumlah PC. Jadi prefiks yang kita gunakan untuk 120 PC tadi yaitu /25. Jadi sini kita tinggal jawab saja ya. Ini kita hapus dulu. Jadi kita tinggal jawab saja ya. Sini kita tinggal jawab jumlah yang dibutuhkan itu prefiks kita singkat saja prex ya.
yang dibutuhkan itu sama dengan /25 atau 128 IP. Nah, cara menjawabnya begitu. Apakah kalian sudah paham? Jika masih belum paham, saya akan memberikan penjelasan sedikit ya. Jadi 120 PC ini ya, dalam satu gedung ini ada 120 PC ya. Yang ditanyakan itu prefix berapakah yang efektif untuk 120 PC. Jadi 120 PC ini adalah jumlah ya. Jadi kan tadi kan /25 kan sama dengan 128. Jadi 128 dikurangi 120 sama dengan 8 IP ya. Ini kan sisanya kan enggak terlalu banyak ya, dibandingkan /24 yang sisanya itu banyak sekali ya. Jadi yang digunakan itu yang tidak terlalu banyak lebih dari jumlah PC ataupun yang kurang ya. Jadi jangan gunakan yang /26 karena /26 kan hasilnya kan 64 IP ya. Itu kan kurang banget ya, kurang dari jumlah PC ya. Oke, kita akan lanjut. Sini kita akan membahas tentang perhitungan subnetting kelas C. Jadi kan ada kelas A, B, dan C. Di sini kita bahas kelas C saja ya. Nah, ini ada contoh soal, yaitu nih ada contoh salah satu IP address yang memiliki slash ataupun prefix. Nah, kalian kan sudah tahu ya prefix itu yang mana. Jadi prefix itu yang ini, yang garis miring 25 atau dibacanya prefix ya, biasa dibaca /25. Garis miring ini dibacanya slash ya. Yang pertama itu pertanyaan itu berapa rentan IP, dan yang kedua berapa jumlah IP host, yang ketiga itu C IP network. IP network ini artinya IP awal ya. Ya, lalu yang D IP broadcast, maksudnya itu IP akhir, dan yang terakhir subnet mask, yaitu subnet mask. Nah, di sini kita jawab /25 ini /25 ini sama dengan 128. Nah, ini maksudnya apa? Maaf, saya lagi batuk ya, tenggorokan lagi sakit. Jadi buat bagi yang nanya ini tuh apa ya? Jadi ini itu cara mencari jumlah IP host. Nih yang ini nih. Nih. Yang B nih. Jadi ini tuh cara mencari jumlah IP host. Nah, min 5 ini itu rumus untuk mencari jumlah IP host ya. Jadi jumlah IP tadi dikurangi 2 sama dengan 126. Jadi ini adalah jumlah IP host. Ini itu rumus ya. Lalu kita lanjut. Di sini lalu ini tuh bagi ya, itu dibagi ke depan. Jadi 130 ini dari mana? Nah, 130 ini dari IP address ya. Nih. IP address ya ini ya. Jadi ini dari contoh IP address ya. 130 dibagi 128. Ini adalah cara pertama dalam mencari IP network ya, ataupun IP awal, sama dengan 1. Karena kalau di kalkulator kan, kalau kita tuliskan ini atau ketikkan ini di kalkulator kan hasilnya kan 1, berapa, ya banyak ya lah. Jadi kita tulisnya saja 1 ya, yang di depan saja. Kita tuliskan saja 1 ya. Ulangannya tinggal saja ya. Nah, jadi cara mencari IP network ataupun IP awal adalah 1 ini berasal dari ini ya, IP address dibagi dengan /25 ataupun IP awal. IP pertama ya, jumlah IP maksudnya, jumlah IP. Jadi 130 ini dibagi jumlah IP sama dengan 1. Jadi 1 ini hasil dari pembagian dikali 128.
128 ini dari mana? Buat yang nanya, jadi 128 ini dari jumlah IP yang ini ya. Nih, dari jumlah IP. Bukan yang ini ya. Yang ini mah buat soal jumlah IP host ya. Jadi 1 dikali 128 sama dengan 128. Ini adalah jumlah IP network atau IP awal. Kita lanjut yang kedua, yaitu kita akan mencari IP broadcast atau IP akhir ya. IP akhir ya. Jadi caranya itu 128 ini adalah 128 ini bukan dari ini ya, bukan dari IP awal. Bukan dari jumlah IP ya, melainkan dari sini. Jadi cara mencari broadcast itu IP apa tuh? IP network ataupun IP awal ditambah jumlah IP. Nah, jadi cara mencari broadcast itu caranya itu IP awal ditambah sama jumlah IP. Terus dikurangi 1. Nah, min 1 ini dari mana? Min 1 ini dari rumus ya. Itu rumus untuk mencari broadcast. Jadi 128 ditambah 128 sama dengan 256 dikurangi 1 sama dengan 255. Ini salah nulis ya, salah itu 255. Ini adalah jumlah IP broadcast ataupun IP akhir ya. Jadi selanjutnya kita akan mencari range IP atau rentan IP host. Jadi cara mencarinya itu 129 ditambah 129 sampai 255. Nah, buat yang nanya ini tuh dari mana? Jadi ini tuh sebenarnya adalah IP network ya. Nah, jadi kalau IP network itu ataupun IP awal itu ditambah 1. Nah, plus 1 ini dari rumus ya. Nah, kalau ini salah nulis lagi ya, salah nulis. Ini seharusnya itu 4 ya. 254. Nah, kalau IP akhir itu di min 1 itu dari rumus ya. Jadi cara mencari range IP atau rentan IP host itu caranya itu IP network ditambah 1 dan IP broadcast dikurangi 1. Jadi 129 sampai 254 ya. Ini adalah jumlah ataupun rentan IP-nya ya. Jadi rentan IP host-nya itu 129 sampai 254. Lalu kita cara mencari subnet mask. Caranya itu nih 256 dikurangi 256 sama dengan 0. Nah, 256 ini berasal dari rumus. Jadi ini tuh rumus untuk mencari subnet mask. Nah, terus dikurangi 256. Nah, 256 ini adalah dari jumlah IP ya. Ya, jumlah ini nih, jumlah yang ditambahkan tadi ya. Nah, 2556 dikurangi 2556 sama dengan 0. Jadi subnet masknya itu 0 ya. Jadi kalian tinggal tuliskan saja di sini. Kalian tinggal tuliskan lagi ini IP address-nya. Contoh ya. Ini rentan IP-nya tadi itu, rentan IP-nya itu 129 ya. Tuh. 129. Aduh, salah. Sorry. Salah. Maaf. Kalian tinggal tuliskan lagi ini ya di sini. 172 titik 16 titik ini 16 ya titik 10. Nah, ini nggak usah ditulis ya, yang 130/25 nya nggak usah ditulis. Jadi ini itu bukannya nggak usah ditulis ya, tapi diganti menjadi 129. Kalian tinggal ketik saja 129.
sampai 172.16.10 titik ini ya 254 ya 254. Nah ya maaf ya kalau tulisan jelek. Jadi rentan IP-nya itu adalah 172.16.10.129 sampai 172.16.10.254. Ini adalah rentan IP dari ini ya, dari pertanyaan ini ya, soal ini ya, IP address-nya. Nah, untuk jumlah IP hostnya adalah ini nih, 126. Kalian tinggal ketik saja sini, ketikkan lagi ini ya, 172, tinggal tuliskan saja ya, tulis atau ketik ya, 172.16.10.126. Nah, udah kayak gini aja. Nah, terus IP networknya itu ataupun IP awalnya itu ini dia. Ini ya, IP awal. Kalian tinggal sama tuliskan saja ini ya, IP address-nya ya. Cuma yang belakangnya itu yang dua ini itu diganti sama hasil dari nih 172.16.10.128. Lalu untuk hasil dari IP broadcast ataupun IP akhirnya itu sama, kalian tinggal tulis aja 172.16.10. Ini berapa nih? 255 ya. 255. Nah, untuk subnet masknya ini kalian itu jangan ketikkan ini ya, jangan. Untuk subnet mask itu kalian ketikkan ataupun tuliskan 255.255 titik nanti subnet masknya kan 0 ya, titik 0. Ini adalah subnet masknya ya. Nah, buat yang nanya kenapa sih yang lainnya kan ditulisnya kan 172.16.10, tapi kalau subnet mask itu diketiknya itu atau ditulisnya itu 255. Nah, karena 255 ini adalah rumus ya, ini tuh rumus dari subnet mask ya. Jadi kalau untuk subnet mask kalian jangan ketikkan ataupun tuliskan 172.16.10, melainkan kalian tuliskan 255 dan hasil dari subnet masknya ya. Nih. Oke. Sekian materi yang saya bahas hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada salah kata ataupun bahasa yang kurang dimengerti, mohon maaf lahir batin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.